Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan hidup kali ini dalam keadaan utuh, sehat dan sehat walafiat. Tidak lupa juga sholawat serta salam kita sampaikan, semoga senantiasa selalu tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, saudaranya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hai teman-teman sekalian, untuk 7 hingga 8 menit ke depan, saya akan menemani teman-teman sekalian sekaligus memberikan beberapa cara berkomunikasi yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Untuk pembahasan lebih lanjut, sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Bayu Adi Pratama Putra Wardana. Teman-teman bisa memanggil saya Bayu, dan saya berasal dari kelas OSIBD yang diampu oleh Bu Yola yang baik hati. Sebelumnya, saya ingin nih tahu siapa sih yang di sini masih sering menggunakan kata-kata yang kurang sopan atau menyakiti perasaan orang lain ketika berbicara. Nah, tentunya beberapa dari kita itu masih ada yang menggunakan kata-kata yang kurang sopan dan menyakiti perasaan orang lain ketika berbicara. Nah, tahu nggak sih teman-teman, kalau dalam ajaran Islam itu segala perbuatan yang kita lakukan sehari-harinya itu diatur dalam Al-Quran dan hadis. Tidak lupa pula, adab ketika kita berbicara itu juga sudah diatur dalam ajaran Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga mengajarkan kita dan memberikan contoh cara beradab ketika kita berbicara kepada orang lain, terutama sesama muslimin. Tujuan memiliki adab yang baik yaitu membentuk perilaku-perilaku yang beradab baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW, dan juga makhluk-makhluk ciptaannya. Pada kali ini, adab yang akan saya sampaikan adalah adab bagaimana kita berkomunikasi kepada orang lain, terutama muslimin. Adab dalam berkomunikasi itu sudah diatur juga dalam Al-Quran dan hadis, dan yang akan saya sampaikan ini sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Beberapa adab yang harus kita lakukan dan kita perhatikan dalam berbicara antara lain yang pertama yaitu tidak berkata kasar atau kotor. Tentu teman-teman di sini masih ada ya beberapa yang berbicara pada orang lain tuh menggunakan kata-kata yang kurang sopan, kasar ataupun kotor. Baik itu teman-teman berbicara pada teman kita sendiri yang akrab maupun kepada orang lain. Nah, tentunya hal-hal yang seperti ini tidak dibenarkan ya teman-teman. Dalam berbicara di depan umum, kita tuh tidak diperbolehkan menggunakan kata-kata yang kasar ataupun kotor. Rasulullah SAW melarang umatnya untuk berkata kotor, mengutuk, dan ucapan-ucapan batil lainnya. Ibnu Mas'ud juga meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bukanlah seorang muslim yang sempurna, bahwa yang suka mencaci, mengutuk, berbuat, dan berkata kotor. Hadis riwayat Al-Bukhari, Ahmad, dan At-Tirmizi. Selain itu, jika kita terlalu sering menggunakan kata-kata kasar dan kata-kata kotor, maka orang lain tuh akan mulai sedikit tidak menghargai kita karena kita itu tidak bisa menghargai orang lain itu sendiri dengan ucapan yang kita berikan. Yang kedua yaitu mengatakan dengan jujur. Nah, dalam menyampaikan sesuatu itu kita harus mengatakannya dengan jujur sesuai dengan kenyataan yang ada. Jangan dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangkan, ya kan?
Nah, Rasulullah itu juga selalu memberikan contoh kepada umatnya untuk selalu berbicara jujur yang dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Kita tidak diperbolehkan mengatakan sesuatu hal yang bohong hanya untuk kepentingan kita sendiri. Karena sesungguhnya berbohong itu perbuatan yang dusta, dan dusta itu perbuatan yang dilakukan oleh setan. Menyampaikan sesuatu yang jujur itu akan selalu senantiasa membawa kebaikan dan mengantarkan kita menuju surga. Nah, siapa nih teman-teman yang gak ingin masuk surga kan? Nah, agar kita bisa masuk surga itu salah satunya kita perlu mengatakan beberapa hal yang jujur. Yang ketiga, tidak menyebabkan banyak orang tertawa atas sesuatu hal yang dusta. Maksudnya gimana nih? Maksudnya dalam kita berbicara itu kita boleh menghibur teman audien atau teman-teman kita atas pembicaraan yang kita berikan. Yang kita tidak diperbolehkan adalah membuat mereka tertawa atas segala sesuatu yang kita sampaikan itu berbohong. Itu kita tidak diperbolehkan. Kita menyampaikan saja sudah mendapatkan dosa, dan mereka yang menerima berita-berita hoax kita apalagi tertawa, itu kita juga mendapatkan dosanya. Jadi janganlah sekali-sekali teman-teman itu berbohong agar audien itu tertawa dan tertarik untuk mendengarkan apa yang kita bicarakan. Yang keempat yaitu melihat lawan bicara. Nah, saat kita berbicara nih kepada orang lain atau berbicara di depan umum, itu alangkah baiknya kita melihat wajah mereka. Hal ini dilakukan itu agar audien itu merasa dihargai karena kita memandang wajah mereka seakan-akan kita tuh mengajak ngobrol mereka dengan baik. Nah, ada tips nih ketika teman-teman semua itu malu dalam melihat wajah. Yang pertama, tipsnya itu ketika kita berbicara di depan umum, kita menggunakan teknik swiping. Apa sih teknik swiping itu? Teknik swiping itu kita mengarahkan pandangan kita dari ke kanan ke kiri secara perlahan. Nah, itu bisa juga sebaliknya. Itu bisa menyebabkan audien tuh merasakan bahwa kita tuh melihat wajah mereka masing-masing. Padahal kita tidak melihat wajah mereka, hanya sekilas saja. Nah, itu tadi beberapa adab yang harus kita lakukan dalam berbicara kepada orang, terutama untuk berbicara di depan umum atau banyak orang. Nah, selain adab itu, kita juga perlu nih adab berpakaian. Saat berbicara itu, apalagi public speaking ya, kita itu perlu menyesuaikan pakaian yang kita gunakan. Dalam contoh, kita menghadiri acara wisuda. Nah, maka yang kita gunakan tuh pakaian formal, jas, dan pakaian sopan lainnya. Tidak membuka aurat. Aurat ini kan sudah diajarkan ya dalam agama Islam itu yang terbuka. Kita tidak boleh menggunakan pakaian-pakaian yang terbuka. Dengan aturan laki-laki itu batas auratnya dari pusar hingga ke lutut, sedangkan perempuan itu dari ujung rambut hingga ujung kaki kecuali telapak tangan dan telapak kaki, dan juga wajah. Nah, dalam acara wisuda ini kita tentunya menggunakan pakaian sesuai. Jangan menggunakan pakaian Halloween yang terkesan lebih menyeramkan ya teman-teman, karena itu terkesan kurang cocok, dan pakaian yang rapi itu bisa menyebabkan audien itu tertarik dan merasa dihargai oleh kita. Nah, sekian beberapa cara dan tips yang dapat saya sampaikan tentang adab kita berbicara sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Harapannya teman-teman semua itu bisa menyerap sesuatu hal yang baik dari apa yang saya sampaikan dan membuang jauh-jauh hal yang buruk dari yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.